Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar tajwid Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya perbedaan antara hukum idgham bi gunnah dan izhar wajib. Yang mana idgham bi gunnah ini dan izhar wajib itu lebih kurang sama, hurufnya sama, sehingga kita ada yang sukar membedakannya. Jadi untuk bisa memahaminya secara cepat, kita akan mulai daripada pengertiannya. Kita mulai dari idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham itu adalah masuk bi dengan gunnah dengung. Jadi ada bacaan yang dibaca masuk dan dibaca diiringi dengan dengung. Oke, ini diiringi dengan dengung. Kalau kita lihat pengertiannya, memasukkan. Apa yang dimasukkan? Yaitunya bunyi nun mati atau tanwin dengan secara berdengung apabila bertemu dengan hurufnya yang 4, ya, waw, mim, nun. Bisa kita singkat dengan yaumin untuk mudah menghafalnya. Simbolnya seperti ini. Nun mati atau tanwin bertemu dengan ya atau waw atau mim atau nun, dan dibaca secara masuk dan dengung. Ini untuk idgham bi gunnah. Dan di sini ada tambahan, untuk idgham bi gunnah ini cirinya juga adalah dua kata. Apa maksud dua kata itu? Kita lihat nanti pada contohnya. Sedangkan izhar wajib, izhar itu jelas, wajib itu ya wajib. Wajib kita baca secara jelas. Apa yang wajib dibaca secara jelas? Yaitunya ketika nun mati bertemu dengan ya atau waw. Hurufnya ada dua saja. Apa yang membedakan dengan ya dengan waw di sini? Yaitunya dalam satu kata. Izhar wajib satu kata, idgham bi gunnah dua kata. Nanti mana itu yang dua kata, mana yang itu satu kata? Kita akan lihat pada contohnya. Dan dibaca jelas dan tidak dengung. Oke, itu pun perbedaannya. Di sini dengung, di sini tidak dengung. Dan untuk mudah menghafalnya, sebenarnya izhar wajib ini terdiri pada 4 kalimah saja. Ini dunia, ini sinwanun, qinwanun, bunyanun. Izhar wajib ini hanya terdiri daripada 4 kalimah ini. Dunia, sinwanun, qinwanun, bunyanun. Dan pun di sini kita sudah nampak dunia ini satu kata atau satu kalimah. Sinwanun satu kata, qinwanun satu kata, bunyanun satu kata. Maksud satu kata itu adalah masih dalam kalimah yang sama, masih dalam satu kalimah. Untuk lebih fahamnya kita terus lihat kepada contoh. Kita mulai dari idgham bi gunnah. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 120, di sini ada nun mati bertemu waw. Oke, nun mati bertemu waw, dan min ini satu kalimah atau satu kata, wali satu kalimah atau satu kata. Makanya di sini hukumnya idgham bi gunnah. Oke, kita baca secara dengung. Min wali wala nasir. Miwa. Oke, kenapa kita dengungkan? Sebab dua kalimah, dua kata, dan pun hukumnya idgham bi gunnah. Contoh selanjutnya ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 34 ini, nun mati bertemu waw dalam dua kalimah atau dua kata. Jadi ini hukumnya idgham bi gunnah, dengung. Miwaq. Oke, kita baca dengung sebab dua kalimah. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26 ini ada nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya ini dalam dua kalimah atau dua kata. An satu kata,
yadriba satu kata. Jadi di sini masuk dalam kategori idgham bi gunnah. Kita baca dengung. Ayyadrib. Ayyadrib. Oke, ini idgham bi gunnah. Contoh yang terakhir untuk idgham bi gunnah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini. Di sini nun mati bertemu ya dalam dua kalimah atau dua kata. Jadi ini hukumnya dengung, idgham bi gunnah. Ayyusala. Ayyusala. Oke, kita nampak untuk idgham bi gunnah ini dua kalimah semua, dua kata. Sekarang kita lihat contoh untuk izhar wajib. Yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Tadi kita tahu bahwa izhar wajib itu tidak dengung dan juga letaknya pada satu kata, satu kalimah ya. Nun bertemu ya. Ini adalah satu kata atau satu kalimah. Kita baca fil hayatid dunya. Dunya. Izhar tadi jelas. Jadi nunnya jelas, ia pun jelas. Dunya dan tidak ada dengung. Oke. Kalau di sini tidak dengung, kalau di sini dengung. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini dalam surah At-Taubah ayat 109 ini. Ada nun mati bertemu ya dalam satu kata, satu kalimah. Sedangkan tadi ini dua kalimah, dua kata ya. Jadi ini dibaca jelas dan tidak dengung. Kita baca man assasa bunyanah. Bunyanah. Nunnya jelas, ia pun jelas. Bunyanah. Contoh yang ketiga ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 4 ini ada nun mati bertemu waw dalam satu kata. Kalau di sini nun mati waw dua kata, nun mati waw dua kata. Sedangkan di sini satu kata saja. Dan ini hukumnya izhar wajib dan tidak dengung. Nunnya jelas, waw pun jelas. Kita baca wa nakhilun sinwan. Sinwan. Oke, jelas dua-duanya. Nun jelas, wa jelas. Sinwan. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-An'am ayat 99 ini. Masih untuk nun mati bertemu waw tapi dalam satu kalimah. Ini pun adalah izhar wajib, tidak dengung. Ini dua kalimah. Oke, kita baca qinwanu daniyah. Qinwanu daniyah. Jadi ini tidak dengung, nun jelas, wa pun jelas. Qinwanun. Qinwanun. Jadi dari contoh ini kita sudah bisa membedakan bahwa idgham bi gunnah itu dibaca dengung, sedangkan izhar wajib tidak dengung, tidak dibaca dengung. Dan yang kedua perbedaannya, idgham bi gunnah itu untuk nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya, itu dalam dua kalimah atau dua kata. Sedangkan izhar wajib itu nun mati bertemu ya atau nun mati bertemu waw dalam satu kata saja, satu kalimah. Baik, di sini saya akan berikan bonus kepada kita bersama tentang izhar wajib ini. Pertama ini, izhar wajib ada juga yang menyebutnya dengan izhar mutlak. Oke, izhar wajib atau izhar mutlak. Kalimahnya memang ada 4. Dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Mudah kita menghafalnya. Dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Setelah itu, perkembangan kalimah dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun di dalam Al-Quran, dunya memang kekal dunya, sedangkan bunyanun dalam bentuk yang lainnya adalah bunyanahu, bunyanuhum, bunyanahum, bunyanan. Inilah bentuk bunyanun dalam Al-Quran. Kalau untuk sinwanun, bentuk yang lainnya sinwanin. Sedangkan qinwanun satu bentuk saja. Dan untuk lebih jelasnya ini,
Kalimah dunia dalam Al-Quran ada terletak pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tempat di dalam Al-Quran. Sedangkan bunyanun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat dalam Al-Quran. Sinwanun pada satu tempat. Ar-Ra'du ayat 4. Sinwanun pun pada satu tempat. Al-An'am ayat 99. Tadi sinwanun bukannya 2. Ya, memang 2. Tapi dalam satu ayat itu ada 2 bentuk sinwanun. Oke, sinwanun dengan sinwanin. Jadi itulah perbedaan antara idgham bighunna dan izhar wajib. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa kita praktikkan ketika membaca Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.